Perkenalkan, nama saya Niko Mangsri Rahayu, bisa dipanggil Om Minsri. Saya berasal dari Desa Peliatan, Banjar Tengah. Jadi umur saya sekarang sudah 29 tahun, lahir di Gianyar tanggal 22 September. Jadi saya mulai belajar menari itu konsisten dari kelas 4 SD sekitar umur 10 tahun. Jadi kalau sampai sekarang itu sudah 19 tahun saya menari. Jadi awalnya alasan menekuni seni tari itu pertama karena emang hobi. Jadi dari kecil sudah hobi menari, terus diajak sama almarhum bapak untuk lebih mengembangkan bakat itu di Balerum Peliatan, di Sanggar Balerum Peliatan. Jadi sejak saat itu saya belajar konsisten untuk perdalam lagi hobi saya itu. Nah, jadi alasannya juga karena kan saya lahir di Bali dan beragama Hindu. Jadi memang untuk agama Hindu itu adat istiadatnya itu sangat kental sekali ya, apalagi di pura gitu kan, kita mengabdi istilahnya ngayah gitu. Jadi memang di pura itu juga kita ngayah itu ngayah tari rejang kayak gitu. Itu sebenarnya emang wajib. Jadi dari sana juga saya pikir untuk bisa menekuni lagi seni, khususnya di bidang seni tari. Jadi untuk karya yang sudah berhasil diciptakan dan sudah terdaftar juga di Hak Cipta itu judulnya Kayu Mengigal. Jadi itu tari kreasi Pelegongan yang tercipta pada tahun 2016 itu untuk karya tugas akhir. Nah, jadi karya tari itu mengangkat tentang tari kreasi Legong, tapi berpijak dari tari Legong Pakem Peliatan. Jadi itu kreasikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tema. Saya juga kemarin sudah upgrade lagi tariannya itu menjadi second versi, yaitu judulnya Tarungan Legong, ya hampir mirip lah, tapi itu udah di upgrade lagi karena dipentaskan pada saat Pesta Kesenian Bali tahun 2023 kemarin ya, bulan-bulan kemarin, tahun ini tapi bulan kemarin, bulan Juli kemarin. Jadi untuk inspirasinya itu dulu sempat ancong gitu ke salah satu seniman patung di Desa Peliatan, namanya Bapak Wayan Winten. Jadi di sana saya menemukan banyak sekali ragam patung dan saya tertarik banget sama patung-patung yang bentuknya itu penari gitu, bentuknya desainnya itu sedang menari dan membawa kipas. Dari sana saya berpikir untuk basikan gitu bagaimana lekuk liuk bentuk tubuh patungnya itu menjadi sebuah satu kesatuan gerakan yang indah gitu. Dalam membuat karya itu kan memang harus ada sesuatu hal yang baru ya. Jadi yang bikin tertarik juga nggak tahu juga sih untuk penonton itu bisa menarik penonton atau enggak, tapi saya mencoba selalu membuat sesuatu yang baru gitu. Misalnya mungkin kayak gerak yang belum pernah dilihat sama orang itu yang dibuat gitu. Terus gerak, komposisi, mungkin itu aja sih sebenarnya dari gerakan, terus dari dari ekspresi juga gitu. Jadi yang mungkin belum pernah ada di karya orang lain itu bisa dimasukkan di karya sendiri gitu aja.
mungkin untuk daya tarik biar bisa penonton lihat juga itu ya di share gitu kan, kayak sekarang kan ada banyak sosial media, itu aja sih, diposting di sana aja. Kalau misalkan pesan untuk generasi selanjutnya, kalau misalkan ini ada dua ya, misalkan untuk generasi penari karyanya saya sendiri, misalkan itu udah ada sebenarnya dari generasi sebelumnya, dari 2016 itu kan beda-beda tuh penarinya. Jadi yang dulu itu udah gini, dia udah pada berkeluarga gitu kan, juga susah ya waktunya. Jadi saya juga meneruskan lah untuk generasi muda yang masih ada di Desa Piatan khususnya, biar bisa meneruskan juga karya ini gitu. Jadi pesan untuk generasi yang sekarang sih mungkin bisa lebih lebih semangat, terus prosesnya juga itu kan biar mereka semangat. Jadi saya juga sering berbagi cerita gitu biar mereka semangat gitu, biar mereka juga semangat meneruskan tarian ini, atau di yang lain hal juga, misalkan bukan di tarian ini aja tapi di semua tarian Bali ya khususnya, karena ini kan memang sebenarnya kita tuh wajib melestarikan seni budaya kita sendiri gitu. Jadi memang disarankan sih untuk kita, apalagi generasi muda yang anak-anak itu, mulailah belajar menari tradisi terutama, karena kalau bukan kita tuh siapa lagi yang bakalan meneruskan itu. Apalagi sekarang tuh malah kebanyakan orang asing yang belajar di Bali kan, untuk mereka biar bisa mengembangkan di negara mereka gitu. Jangan sampai kita kalah dengan orang asing gitu. Kenapa orang asing tuh lebih semangat dari kita gitu. Itu udah mungkin untuk generasi muda khususnya juga harus lebih menggali lagi potensinya, belajar lagi gitu, biar lebih semangat. Ya hanya apalagi untuk ngayah gitu di pura kan udah jelas gitu bakalan kita nabung pahala kayak gitu modelnya, bukan hanya untuk menari, bukan hanya untuk dapat uang gitu, untuk job gitu semata, tapi kan enggak, itu yang nomor 2 tuh, yang nomor 1 kan ya ngayah, biar dapat ngayah di pura gitu. Jadi ya itu aja sih mungkin pesannya, biar tetap semangat aja, karena kalau bukan kita itu siapa lagi yang bakalan meneruskan gitu. Itu aja sih. Dan itu juga penting banget sih untuk kita untuk tubuh fisik itu kan menjadi lebih kuat juga, menjadi lebih sehat gitu. Ketemu sama teman-teman yang dari kecil sampai udah maestro udah tua pun masih tetap semangat menari, kenapa kita enggak? Jadi itu aja sih, bisa saling tetap cerita gitu, untuk menjadi selingan juga lah di segala aktivitas, misalkan sekolah gitu kan, kita kalau menari bisa ketemu sama teman-teman gitu. Itu aja sih dulu yang bisa disampaikan. Semoga bisa berkenan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucapan, terus kurang penjelasan juga. Semoga nanti bisa lebih sharing lagi ya.